Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, all of who are always into health and spirit. Of course, so in this video, I will explain the material about business combinations. Let's discuss it carefully. So, business is all activities organized by people in business and industry that provide goods and service for the needs of maintaining and improving their standard and quality of life. Bahwasannya bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan juga industri yang menyediakan barang dan juga jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan juga memperbaiki standar serta kualitas hidup dari mereka. Kemudian, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa yang dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis lain yang dapat dikatakan bahwasanya sebagai bentuk penggabungan dari suatu bisnis atau usaha. Kemudian, menurut PSAK nomor 22, kombinasi bisnis ini dapat berupa penggabungan sesungguhnya atau true merger atau penggabungan setara atau merger of equals. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sinergi, memperluas pangsa pasar dan juga menghemat biaya serta mengurangi resiko dan juga memperoleh aset strategis seperti teknologi dan juga sumber daya manusia. Kemudian yang dimana tujuan dan juga motivasi kombinasi bisnis ini berdasarkan lampiran BPP 06 PSAK nomor 22 menyebutkan bahwa kombinasi bisnis mungkin memang dirancang berbagai cara untuk alasan hukum, perpajakan, atau alasan lainnya. Namun, di luar dari tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan penggabungan usaha dengan motivasi yang lebih spesifik, yaitu seperti menghemat biaya, mengurangi resikonya, kemudian mengurangi penundaan, dan juga beroperasinya perusahaan, serta menghindari pengambil alihan oleh perusahaan-perusahaan lainnya, dan juga memperoleh aset tidak berjut untuk alasan-alasan yang lainnya. Kemudian dapat juga mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan juga kepentingan non pengendali dan mengakui dan juga mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian dari diskon dan juga dapat menentukan jenis informasi yang kita ungkapkan. Kemudian, strategi kombinasi bisnis ini dapat dilakukan dengan bentuk integrasi horizontal, integrasi vertikal, maupun konglomerasi. Yang dimana integrasi horizontal ini merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan mengakuisisi atau menggabungkan perusahaan dalam line atau garis bisnis atau pasar yang sama secara menyeluruh. Integrasi vertikal adalah sebuah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut serta tahapan produksi atau distribusinya yang merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan tersebut dan juga produk atau jasa yang dihasilkannya atau tidak saling berhubungan. Dan juga terdapat bentuk dari kombinasi bisnis ini, bahwasannya bentuk dari kombinasi dapat dibedakan menjadi akuisisi, merger, dan juga konsolidasi. Nah, yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi adalah satu perusahaan melebihi saham atau aset perusahaan lain sehingga memperoleh pengendalian atas perusahaan tersebut dan juga perusahaan yang diakuisisi tetap ada sebagai entitas hukum. Kemudian yang kedua, merger. Merger ini adalah satu perusahaan yang mengambil alih seluruh operasional perusahaan lain dan juga perusahaan yang diambil alih tersebut berhenti beroperasi atau dihapuskan sebagai entitas hukum. Kemudian terdapat konsolidasi atau yang ketiga, yaitu dua atau lebih perusahaan bergabung dan juga membentuk suatu entitas baru yang bisa kita sebut ada entitas induk dan juga entitas anaknya. Kemudian apa saja metode dalam kombinasi bisnis? Itu
Metode-metode pencatatan dalam kombinasi bisnis diatur dari PSAK nomor 2 yang disebutkan bahwa entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi atau sering juga disebut dengan purchase method menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatannya. Nilai wajar yang digunakan ini juga adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi tersebut dilakukan. Kemudian apa hubungan akuntansi dalam kombinasi bisnis, yang dimana PSAK nomor 22 menjelaskan pencatatan transaksi dengan menggunakan metode pembelian atau metode akuisisi. Penerapan metode akuisisi ini mengisyaratkan bahwasannya yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi atau entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisinya. Kemudian kedua itu penentuan tanggal akuisisi atau tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi dari perusahaan tersebut. Yang dimana pengakuan dan juga pengukuran aset teridentifikasi ini diperoleh dan juga liabilitas yang diambil alih serta kepentingan non pengendali pihak yang diakuisisi atau dalam kombinasi bisnis dengan pembelian saham di atas 50% baru disebut kepentingan yang mengambil alih atau pengendalian secara signifikan. Terdapat bahwasannya dalam akuntansi kombinasi bisnis terdapat beberapa 3 konsep, yaitu goodwill, kemudian ada biaya akuisisi dan juga penerbitan surat berharga. 3 hal tersebut berhubungan dengan aktivitas dari suatu kombinasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada terutama di Indonesia. So that the explanation that I can give in this video, hopefully it can provide understanding and additional knowledge about the combination of a business in the scope of accounting, of course, to all of you. I think that's enough in this video. See you in this next video. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.